Renungan Harian Rabu 3 Juni 2020. Roma 8 ayat 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Semahal atau sebagus apapun sebuah mobil atau motor takkan bisa dipakai tanpa ada bahan bakarnya. Begitu dengan barang-barang elektronik. Jika tidak ada energi listrik yang mengalirinya, maka tidak akan bisa digunakan. Demikian halnya dengan kita. Perjuangan kita untuk hidup dalam kemerdekaan Kristus tak akan bisa terjadi tanpa Roh Kudus yang menyertai kita. Dialah sumber energi yang memampukan kita untuk melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Dalam ayat bacaan hari ini, Rasul Paulus memberitakan hal yang sama kepada jemaat di Roma, bahwa mereka harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Karena hanya Roh Kudus yang dapat melepaskan kita dari keinginan daging yang mematikan. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Namun, jika kita mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita sendiri, mustahil kita bisa hidup dalam kebenaran secara konsisten. Malahan yang terjadi adalah kita akan terjebak dalam siklus manusia lama kita, yakni berbuat dosa, menyesali dosa, memohon pengampunan dosa, dan melakukan dosa yang sama kembali. Itu sebabnya firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk hidup oleh Roh, agar kita tidak lagi mengikuti keinginan daging kita. Bagaimana caranya? Supaya kita hidup dalam Roh. Hidup dalam Roh artinya kita meminta Roh Kudus untuk menyertai, memimpin, dan memegang kendali atas hati dan pikiran kita untuk dapat melakukan kehendak Tuhan. Hal ini didapatkan dengan membangun hubungan yang intim dengan Allah melalui doa dan pengenalan akan firman Tuhan melalui saat teduh dan refleksi setiap hari. Dan libatkan Tuhan dalam memulai dan melakukan setiap aktivitas yang kita lakukan sehari-hari dan dalam mengambil setiap keputusan. Jika hal itu kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan konsisten, maka Roh Kudus akan memperbaharui hidup kita hari lepas hari, sehingga kita beroleh kemerdekaan yang sejati, yang membebaskan kita dari hukuman dosa dan maut. Amin.